Baru sehari jadi CEO, seorang pemimpin muda, pecat TKI senior yang ternyata kunci penting pabrik. Apa akibatnya? Krisis dan pelajaran besar menanti. Tonton sampai akhir, tulis solawat dan kota asalmu di kolom komentar. Buat yang sudah subscribe, semoga Allah beri rezeki dan kesehatan. Amin. Subscribe untuk cerita seru lainnya. Di kawasan industri Yokohama yang ramai, pabrik elektronik terkemuka bernama Teknova berdiri megah di bawah langit mendung pagi itu. Suara mesin-mesin besar bergaung, menciptakan ritme kerja yang tak pernah berhenti. Para karyawan mengenakan seragam biru dongker, berbaris rapi di aula utama, menunggu kedatangan bos baru mereka. Namanya Akira Yamamoto, seorang wanita muda berusia 30 tahun, lulusan elit dari Universitas Teknik Tokyo. Dia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, dan tak ragu memangkas segala yang dianggap usang demi efisiensi maksimal. Pintu aula terbuka perlahan, dan Akira melangkah masuk dengan mantap. Jas putihnya yang rapi membungkus tubuh ramping, rambutnya disanggul sederhana, dan matanya menatap lurus ke depan. Semua langsung diam, hanya suara langkah sepatunya yang bergema. "Pagi," ucapnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Saya Akira Yamamoto, CEO baru Teknova. Mulai hari ini, kita akan bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih modern." Tepuk tangan terdengar, tapi tidak semua wajah tampak antusias. Akira melanjutkan, "Sistem lama tidak lagi relevan. Standar akan diperketat. Siapapun yang tak bisa ikuti ritme baru akan dievaluasi. Saya tak akan kompromi." Beberapa karyawan saling melirik cemas. Desas-desus pemecatan besar-besaran sudah beredar sejak malam sebelumnya. Tak lama setelah pidato, Akira turun ke lantai produksi, ditemani manajer senior bernama Tuan Hiroshi. Mereka menyusuri lorong pabrik yang dipenuhi mesin-mesin tua tapi stabil. "Mesin-mesin ini belum diganti sejak 15 tahun lalu," ujar Akira sambil melirik salah satu jalur. "Benar, Bu Akira, tapi selama ini berfungsi baik berkat teknisi kami yang luar biasa," jawab Tuan Hiroshi pelan. Akira tak menjawab, hanya mengangkat alis. Mereka terus berjalan hingga tiba di ujung area, di mana seorang pria duduk bersila di lantai, membongkar panel mesin besar. Tangannya cekatan mengatur kabel dan pipa kecil. Seragamnya lusuh dengan noda oli, tapi sorot matanya tajam penuh konsentrasi. "Siapa itu?" tanya Akira cepat. "Itu Ahmad Santoso, Bu. Teknisi senior kami, sudah 15 tahun di sini. Asal Indonesia, seorang TKI," jawab Tuan Hiroshi. Akira menyipitkan mata. Kenapa dia kerja di lantai seperti itu? Tak ada alat modern, tak ada standar keamanan. Tuan Hiroshi mencoba jelaskan. "Gayanya memang begitu, Bu. Tapi dia paham betul mesin ini. Dia yang modifikasi sistemnya agar tetap jalan." Akira hanya mendengus. "Besok siapkan surat pemberhentiannya. Saya tak ingin metode asal-asalan di sini." Tuan Hiroshi terdiam, tahu sulit membantah. Sementara Ahmad tetap bekerja tenang, tak sadar nasibnya baru saja ditentukan. Keesokan paginya, suasana pabrik tegang. Sebuah amplop putih diletakkan di meja Ahmad. Staf HR mendekatinya saat ia memeriksa kabel. "Pak Ahmad, mohon ikut saya ke ruang HR sebentar." Ahmad menoleh tenang, mengangguk, dan menyeka tangan. Di ruang itu, ia duduk menghadapi 3 orang. "Ini keputusan manajemen," ucap salah satunya sambil mendorong amplop. Ahmad membaca dalam diam, lalu mengangguk. "Jadi saya diberhentikan hari ini." "Benar, Pak. Keputusan langsung dari Bu Akira. Kami menghargai kerja keras Bapak." Ahmad tersenyum kecil. "Saya minta satu hal saja. Jangan utak-atik sistem pendingin di jalur utama. Itu modifikasi saya sendiri. Kalau salah, bisa meledak." Semua saling pandang kaget. "Sistem yang mana, Pak?" "Itu bypass dari modul cadangan, hanya saya yang tahu." Mereka mengangguk, tapi tak ada yang minta manual saat itu. Ahmad berdiri, mengambil tasnya, dan berpesan pelan. "Keputusan cepat bisa rugikan banyak pihak. Semoga bukan itu yang terjadi." Sementara di lantai atas, Akira menyeruput kopi, membuka berkas evaluasi. Sudah 1 diberhentikan. Hari ini evaluasi 2 lagi. Tapi di bawah,
Sebuah jalur produksi mulai bergetar aneh. Tak ada yang sadar, peringatan pertama telah dimulai. Langit Yokohama mulai cerah, tapi suasana di dalam Teknova justru semakin gelap. Para karyawan datang lebih pagi dari biasanya, beberapa berbisik pelan di dekat mesin, merasakan ketegangan yang tak biasa. Ahmad Santoso, teknisi senior yang selama ini menjaga jantung pabrik, kini sudah tak ada di antara mereka. Namun, mesin-mesin di jalur utama terus bekerja, meskipun getaran kecil mulai terdengar dari salah satu sudut. Teknisi muda bernama Yuto memperhatikan suara itu. "Dengar gak? Mesin jalur utama getarnya beda hari ini," bisiknya pada Ken, rekannya. Ken mengangguk pelan. "Iya, tadi indikator suhu warnanya kuning, biasanya selalu hijau." Mereka mendekati panel belakang mesin, membukanya dengan hati-hati. Tapi begitu melihat dalamnya, keduanya kebingungan. Kabel-kabel dan modul di dalamnya tak sesuai buku panduan resmi. "Ini bukan sistem bawaan," ujar Yuto pelan, keningnya berkerut. "Pasti yang dimaksud Pak Ahmad. Tapi kita tak pernah diajari soal ini." Seorang supervisor lewat, bertanya, "Kalian bisa perbaiki?" Yuto hanya menggeleng. "Kami tak tahu sistem ini, Pak." Supervisor menghela napas, lalu pergi tanpa solusi. Di ruang kerjanya, Akira Yamamoto sibuk menandatangani dokumen evaluasi berikutnya. Laporan tentang suara aneh dari jalur utama sampai ke mejanya, tapi ia hanya menanggapi ringan. "Masalah teknis kecil. Suruh teknisinya kerja lebih cepat." Ia tak tahu bahwa masalah itu bukan soal kecepatan, melainkan soal sistem rumit yang hanya dipahami oleh satu orang, seseorang yang kini telah ia pecat. Di luar, Ahmad duduk di bangku taman dekat stasiun kereta. Ia membuka bekal nasi sederhana, menatap langit keemasan Yokohama. Pikirannya melayang ke pabrik, tempat ia belajar dari nol, mengajari teknisi muda, dan menyisihkan gaji untuk keluarganya di Indonesia. Tempat itu bukan sekadar pekerjaan, tapi rumah baginya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Yuto masuk. "Pak Ahmad, maaf ganggu." Mesin jalur utama makin aneh. Suhu naik, suaranya kasar. "Kami tak tahu harus apa." Ahmad membaca pesan itu perlahan, lalu mengetik balasan singkat. "Matikan mesin sekarang. Jangan tunggu suhu lebih tinggi, bisa korslet atau meledak. Pakai alat isolasi kalau buka panel, bahaya." Tak lama, Yuto membalas. "Tapi Bu Akira minta produksi tetap jalan. Kalau matikan tanpa izin, kami bisa kena sanksi." Ahmad menatap layar ponsel lama, lalu mengetik lagi. "Jangan korbankan keselamatan demi target. Mesin bisa diganti, nyawa kalian tidak." Di lantai produksi, Yuto dan Ken saling pandang, ragu. Tekanan dari Akira untuk mengejar target terasa berat, tapi peringatan Ahmad bergema di benak mereka. Mereka melaporkan ke supervisor lagi, tapi jawabannya sama, "Teruskan produksi, ikuti perintah." Hari berlalu, dan suhu mesin terus naik. Indikator mulai berkedip merah, tapi para teknisi muda hanya mencatatnya di log, berharap tak terjadi apa-apa. Malam itu, saat pergantian shift, bau besi terbakar menyelinap dari mesin. Seorang teknisi mendekat, mendengar bunyi tek-tek aneh dari panel belakang. Tiba-tiba, dentuman keras mengguncang ruangan. Buk! Asap tebal menyembur, lampu indikator menyala merah terang, dan sirine darurat meraung. Panik melanda, karyawan berlarian menjauh, dan petugas keamanan bergegas membawa alat pemadam. Api kecil muncul di bawah mesin, memaksa produksi terhenti total. Pagi berikutnya, ruang rapat besar dipenuhi keheningan mencekam. Akira duduk di depan, wajahnya kaku. "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?" tanyanya tajam. Tak ada jawaban. Tuan Hiroshi akhirnya angkat bicara. "Bu Akira, kami sudah peringatkan soal sistem jalur utama. Itu modifikasi Pak Ahmad." Alis Akira terangkat. "Kenapa tak diberitahu sejak awal?" Tuan Hiroshi menjawab pelan. "Kami sudah sampaikan, tapi Bu langsung memutuskan pemecatan tanpa bicara dengannya." Akira menoleh ke staf lain, tak satu pun membantah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban kesalahan menekan dadanya. Tapi di luar ruangan, bisik-bisik tentang Ahmad mulai menyebar di antara karyawan. Nama itu kini bukan sekadar nama teknisi biasa.
Ia adalah kunci yang telah dilepaskan begitu saja. Sore itu, Akira Yamamoto duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Layar monitor di depannya menampilkan angka-angka merah, produksi anjlok drastis, pengiriman tertunda berhari-hari, dan 2 klien besar sudah mengirim surat komplain yang tajam. Ia menutup mata sejenak, merasakan sakit kepala yang semakin menjadi. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Akira bukan lagi CEO yang percaya diri, ia hanyalah manusia yang dihantam kenyataan pahit. Keputusannya yang tergesa-gesa, diambil tanpa mendengar atau memahami, telah memutus urat nadi pabrik yang ia janjikan untuk perkuat. Di luar jendela, langit Yokohama mulai gelap, tapi pikirannya lebih gelap lagi. Di lantai bawah, suasana pabrik muram. Para teknisi berbisik-bisik, saling menyalahkan dalam diam. Beberapa TKI yang bekerja di logistik terlihat gelisah, khawatir gelombang pemecatan berikutnya akan menyusul. Nama Ahmad Santoso terus terngiang di antara mereka, seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Yokohama, Ahmad duduk di depan meja kayu tua. Laptop usangnya menyala, dan ia mengetik pelan catatan teknis tentang sistem pendingin yang ia rancang sendiri. Bukan karena ingin kembali, tapi karena hatinya tak tenang. Ia tahu mesin itu bisa membahayakan siapa saja jika dibiarkan rusak. Tapi sebelum ia selesai, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Ahmad bangkit perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Di luar berdiri 2 orang, Yuto, teknisi muda yang dulu sering belajar darinya, dan seorang wanita berpakaian sederhana tanpa jas mewah, Akira Yamamoto. Ahmad terdiam, tak menyangka. "Maaf, Pak Ahmad," ucap Akira pelan, suaranya gugup untuk pertama kalinya. "Boleh kami bicara sebentar?" Ahmad mengangguk, mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kecil itu. Ia menyuguhkan air putih dalam gelas plastik sederhana. Hening menyelimuti ruangan, sampai akhirnya Akira bicara. "Saya minta maaf. Keputusan saya waktu itu terlalu cepat. Saya tak tahu seberapa penting peran Bapak di pabrik." Ahmad menatapnya dalam diam, lalu bertanya tenang. "Apa yang Ibu harapkan dari saya sekarang?" Akira menarik napas dalam. "Kami butuh bantuan Bapak. Sistem jalur utama rusak total. Tim kami tak tahu cara memperbaikinya. Bahkan saya tak sadar sistem itu hasil modifikasi Bapak sepenuhnya." Yuto menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ahmad masih diam, hatinya terluka tapi tak ada dendam. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi keselamatan semua orang di pabrik. "Apa saya boleh ajukan satu syarat?" tanyanya pelan. Akira langsung mengangguk. "Tentu, silakan. Saya tak minta jabatan tinggi atau gaji besar," ucap Ahmad mantap. "Tapi saya ingin semua TKI di pabrik diberi pelatihan resmi, diakui sebagai tenaga ahli. Banyak dari mereka punya kemampuan, tapi tak pernah dikasih kesempatan berkembang." Akira menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Saya juga ingin setiap teknisi muda diajari pentingnya saling menghargai dan mendengar sebelum menilai, supaya ke depan tak ada lagi yang dibuang cuma karena tampilan luarnya tak meyakinkan." Hening lagi, lalu Akira mengangguk perlahan. "Saya janji, Pak. Semua akan kami ubah." Tapi saat itu, Ahmad belum menjawab apakah ia akan kembali. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semuanya tegang menunggu keputusannya. Ahmad Santoso menatap Akira Yamamoto dan Yuto dalam diam yang panjang, membuat ruang tamu kecil itu terasa semakin sesak. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan bantu. Tapi ingat janji Ibu." Akira menghembuskan napas lega, matanya masih basah. "Terima kasih, Pak. Kami akan siapkan semuanya." Mereka berpamitan, meninggalkan Ahmad dengan pikiran yang campur aduk. Senang bisa kembali, tapi was-was apakah perubahan benar-benar akan terjadi. Malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak, membayangkan mesin rusak yang menunggu tangannya. Keesokan paginya, matahari terbit terang di atas Yokohama. Di gerbang Teknova, para karyawan yang baru datang terdiam melihat sosok familiar berjalan masuk dengan langkah mantap. Tas ransel kecil di punggungnya, wajahnya tenang seperti biasa. Ahmad Santoso kembali. Beberapa TKI di bagian logistik langsung menepuk bahunya sambil tersenyum lebar. "Pak Ahmad balik akhirnya," seru salah satu dari mereka penuh semangat. Ahmad hanya membalas anggukan ringan, tak ingin buat kegaduhan.
Tapi berita kembalinya sudah menyebar cepat ke seluruh lini produksi, seperti angin segar di tengah kekacauan. Begitu masuk ruang produksi, Ahmad langsung menuju mesin jalur utama yang rusak. Semua orang menepi, memberi ruang lebar. Bahkan teknisi senior hanya berdiri di belakang, membiarkan ia bekerja. Tangannya bergerak cepat, memeriksa kabel, mencatat suhu, mengecek bypass yang ia pasang dulu dengan perhitungan teliti. 2 jam berlalu tanpa satu kata pun dari mulutnya, hanya suara logam dan klik obeng yang terdengar. Hingga akhirnya, ia menekan tombol kecil. BZZZD. Mesin menyala kembali, stabil tanpa getaran atau panas berlebih. Semua yang menyaksikan langsung bertepuk tangan, sorak-sorai memenuhi ruangan. Teknisi muda seperti Yuto dan Ken terlihat takjub, mata mereka penuh hormat. Dari kejauhan, Akira berdiri diam menyaksikan, tanpa jas putihnya, hanya mengenakan baju kerja sederhana. Matanya menatap Ahmad yang berdiri biasa saja, tak membusungkan dada atau mencari pujian. Hari itu, produksi mulai berjalan lancar lagi, tapi Akira tahu ini baru awal. Ia berdiri di tengah lantai produksi, mengumumkan dengan suara mantap. Mulai hari ini, Pak Ahmad akan memimpin program pelatihan teknis untuk seluruh staf, baik TKI maupun karyawan lokal. Program ini kita sebut Akademi Mesin Ahmad. Tepuk tangan kembali bergema, tapi di balik senyum, beberapa karyawan bertanya-tanya, akankah ini benar-benar mengubah segalanya, atau hanya janji sementara? Sejak Ahmad Santoso kembali, Teknova mulai berubah pelan tapi pasti. Setiap pagi, para teknisi berkumpul di ruang pelatihan kecil yang dulunya gudang kosong. Ahmad membimbing mereka dengan papan tulis sederhana, menggambar diagram manual yang ia buat sendiri. Ia menjelaskan sistem pendingin darurat, alur listrik tersembunyi, dan logika kontrol yang tak ada di buku panduan resmi. Para TKI yang sebelumnya hanya pelengkap lini produksi, kini duduk di barisan depan, bertanya aktif dan membagikan pengalaman mereka sendiri. "Pak Ahmad," tanya Yuto di tengah sesi, "kenapa dulu Bapak tak pernah kasih tahu sistem modifikasi ini ke orang lain?" Ahmad tersenyum tipis. "Bukan karena pelit ilmu, Yuto. Dulu tak ada yang mau dengar, dan saya pikir selama mesin jalan, tak perlu tahu. Tapi sekarang saya sadar, ilmu harus dibagi supaya kalau saya tak ada, kalian bisa lebih baik dari saya." Kata-kata itu menancap dalam hati semua yang hadir. Bahkan Akira, yang duduk diam di belakang ruangan, tak bisa sembunyikan rasa harunya. Hari-hari berikutnya, Ahmad tak hanya ajarkan teknis. Ia bicara soal kerja keras, kesabaran, dan pentingnya saling menghargai, meski seragam tak sama. Suasana kerja mulai hangat, tapi bisik-bisik keraguan masih ada. Akankah perubahan ini bertahan, atau Akira akan kembali ke gaya lamanya? Akira sendiri mulai turun tangan. Ia tak lagi hanya di ruang kerjanya, tapi menyapa teknisi setiap pagi dengan kopi kaleng di tangan. Ia berdiri di samping mereka saat mesin menyala, bertanya hal kecil yang dulu dianggap remeh. "Pak Ahmad, kalau suara kompresor begini normal gak?" tanyanya suatu pagi. Ahmad menoleh. "Itu tanda filter udaranya kotor, Bu. Belum bahaya, nanti saya ajari cara dengarnya." Mereka tertawa kecil, tapi di balik itu, jarak antara CEO dan teknisi mulai hilang. Namun, tak semua lancar. Beberapa manajer senior diam-diam iri, bertanya-tanya kenapa seorang TKI lusuh kini jadi pusat perhatian. 3 minggu berlalu, dan efeknya terasa. Efisiensi naik, kesalahan teknis turun, hubungan antar karyawan lebih harmonis. Para TKI mulai berani beri masukan, bahkan rancang alat bantu sederhana untuk percepat kerja. Klien lama yang sempat ragu kini perpanjang kontrak, memuji stabilitas baru Teknova. Di rapat bulanan, Akira berdiri tanpa jas formal, mengenakan seragam biasa. "Terima kasih atas kerja keras semua. 3 bulan lalu kita hampir lumpuh, tapi hari ini kita bangkit karena percaya dan belajar bersama." Ia menoleh ke Ahmad, yang duduk tenang di depan. "Secara pribadi, terima kasih Pak Ahmad. Dari Bapak, saya belajar jadi pemimpin lebih baik." Tepuk tangan ramai, tapi Ahmad hanya tersenyum tipis, tak biasa dengan pujian. Usai rapat, Akira menghampirinya dengan map coklat. "Pak Ahmad, ini tawaran resmi. Kami ingin Bapak tetap di sini jangka panjang, sebagai mitra pengembangan." Ahmad membaca pelan, lalu menatapnya.
Boleh saya kasih syarat lagi, Bu? Akira tersenyum. Tentu. Ahmad menghela napas. Saya ingin program pelatihan ini jadi bagian tetap sistem kerja, wajib untuk semua tanpa pandang asal. Akira mengangguk mantap. Itu prioritas saya. Tapi saat itu, sebuah laporan darurat masuk, mesin lain mulai tunjukkan gejala aneh, mengingatkan bahwa tantangan belum berakhir sepenuhnya. Kabar tentang gejala aneh pada mesin lain menyebar cepat di lantai produksi Teknova. Suara berdengung rendah terdengar dari jalur sekunder, dan indikator suhu mulai berkedip kuning, bayangan krisis sebelumnya menghantui. Para teknisi muda saling pandang, panik terselip di wajah mereka. Yuto berlari mencari Ahmad Santoso, yang sedang memeriksa diagram di ruang pelatihan. Pak, mesin jalur 2 mulai aneh. Suaranya kasar, suhu naik lagi, ujarnya tergesa. Ahmad mengangguk tenang, mengambil tas kecilnya. Ayo, kita lihat. Di jalur sekunder, Ahmad membuka panel mesin dengan cekatan. Kabel-kabel tua dan beberapa modul tambahan terlihat, tapi kali ini bukan modifikasinya. Ini sistem lama, tapi sepertinya ada kebocoran di saluran pendingin, katanya sambil memeriksa. Yuto dan Ken berdiri di belakang, mencatat setiap gerakannya. Kita harus matikan mesin ini sekarang, lanjut Ahmad. Kalau dibiarkan, bisa merembet ke jalur lain. Tapi seorang supervisor mendekat, wajahnya tegang. Pak Ahmad, Bu Akira minta produksi jalan terus. Target minggu ini ketat. Ahmad menatapnya tajam. Keselamatan nomor 1. Matikan sekarang, atau kita ulang bencana kemarin. Supervisor ragu, tapi akhirnya menurut. Mesin dimatikan, dan Ahmad mulai bekerja, dibantu Yuto dan Ken. Mereka membersihkan saluran, mengganti komponen kecil, dan menyesuaikan tekanan. Dalam 1 jam, mesin stabil lagi, tapi ketegangan tak hilang. Bisik-bisik di antara karyawan mulai muncul. Apakah masalah ini tanda bahwa perbaikan Ahmad hanya solusi sementara? Beberapa manajer senior, yang masih sulit menerima pengaruhnya, mulai mempertanyakan keputusan Akira mempertahankan seorang TKI sebagai kunci perusahaan. Sementara itu, di ruang kerjanya, Akira menerima laporan tentang insiden itu. Ia menarik napas panjang, tahu tekanan dari Dewan Direksi meningkat. Mereka menuntut jaminan bahwa krisis tak akan terulang. Akira berjalan ke lantai produksi, menemui Ahmad yang baru selesai bekerja. Pak Ahmad, terima kasih sudah tangani cepat. Tapi saya dengar ada keraguan soal keandalan sistem. Apa yang bisa kita lakukan? Ahmad menatapnya, lalu menjawab pelan. Mesin itu tua, Bu. Perlu peremajaan bertahap, tapi yang terpenting, tim kita harus dilatih lebih dalam. Kalau cuma saya yang tahu, kita akan balik ke masalah yang sama. Akira mengangguk, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Ia tahu janjinya untuk menjadikan pelatihan bagian tetap sistem kerja belum sepenuhnya terlaksana, prosedur birokrasi dan resistensi internal masih menghambat. Malam itu, ia duduk di meja kerjanya, menulis catatan. Pemimpin yang baik bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar saat salah, tulisnya, mengingat pelajaran dari Ahmad. Tapi di luar, seorang teknisi muda menemukan keanehan baru, bau samar bahan kimia dari jalur sekunder, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia melapor ke Yuto, yang segera menghubungi Ahmad. Pak, ada lagi masalah. Ini beda, baunya aneh, seperti kebocoran kimia. Ahmad menutup ponselnya, wajahnya serius. Ia tahu ujian ini belum selesai, dan waktu untuk mencegah bencana berikutnya semakin sempit. Bau bahan kimia yang samar di jalur sekunder Teknova, membuat suasana di lantai produksi kembali tegang. Ahmad Santoso tiba pagi-pagi, tas ransel kecil di punggungnya, langsung menuju mesin yang dilaporkan bermasalah. Yuto dan Ken sudah menunggu, wajah mereka penuh kecemasan. Pak, bau ini mulai tercium sejak tadi malam, ujar Yuto, menunjuk celah kecil di panel mesin. Ahmad mengangguk, membuka panel dengan hati-hati. Ia mencium udara, lalu memeriksa pipa pendingin. Ini bukan kebocoran biasa, katanya pelan. Ada cairan pendingin yang bocor, mungkin dari segel yang aus. Kalau sampai terpapar udara terlalu lama, bisa memicu korosi atau lebih buruk, kebakaran. Ahmad meminta tim menyiapkan alat pelindung dan mematikan aliran listrik ke jalur itu.
Beberapa karyawan menonton dari kejauhan, berbisik tentang apakah Ahmad benar-benar bisa menangani masalah yang semakin sering muncul ini. Seorang manajer senior, Tuan Sato, mendekat dengan ekspresi skeptis. Pak Ahmad, kalau kita matikan jalur ini lagi, produksi tertinggal lebih jauh. Bu Akira sudah ditekan direksi soal target. Ahmad menatapnya tajam. Kalau kita biarkan, Tuan, kerusakan bisa menyebar. Apa Tuan mau ambil risiko ledakan kedua? Tuan Sato terdiam, lalu melangkah pergi tanpa jawaban. Sementara itu, Akira Yamamoto duduk di ruang rapat dengan para manajer. Laporan tentang kebocoran baru membuat suasana kian panas. Salah satu direktur, Tuan Nakamura, berbicara keras. Bu Akira, kita sudah rugi besar dari krisis sebelumnya. Kalau ini terulang, reputasi Teknova tamat. Apa rencana Anda? Akira menarik napas, berusaha tetap tenang. Kami sedang tangani kebocoran itu, dan Pak Ahmad memimpin perbaikan. Tapi saya setuju, kita perlu solusi jangka panjang. Saya usulkan peremajaan mesin bertahap dan pelatihan intensif untuk semua teknisi, seperti yang diminta Pak Ahmad. Tuan Nakamura menyipitkan mata. Anda terlalu bergantung pada satu orang. Itu berisiko. Di lantai produksi, Ahmad berhasil menutup kebocoran sementara dengan mengganti segel dan membersihkan pipa. Tapi ia tahu ini bukan akhir. Mesin-mesin tua itu seperti bom waktu. Ia memanggil Yuto dan Ken, menjelaskan cara memeriksa segel dan mendeteksi kebocoran dini. Kalian harus mulai tangani ini sendiri, ujarnya. Saya tak akan selalu ada. Yuto mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. Pak, kalau masalah ini terus muncul, apa kita bisa kejar target produksi? Ahmad tersenyum kecil. Target penting, tapi keselamatan lebih utama. Kalian harus percaya diri dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Malam itu, Akira turun ke lantai produksi, menemui Ahmad yang masih memeriksa catatan teknis. Pak, saya dengar kebocoran sudah terkendali. Terima kasih. Tapi direksi mulai ragu dengan ketergantungan kita pada Bapak. Ahmad menghela napas. Saya sudah bilang, Bu, solusinya adalah pelatihan. Kalau semua teknisi paham sistem ini, tak ada yang perlu bergantung pada saya. Akira mengangguk, tapi di hatinya ia tahu tantangan lebih besar menanti. Meyakinkan direksi untuk investasi besar di pelatihan dan peremajaan, sementara laporan baru masuk, getaran aneh muncul di jalur lain, mengisyaratkan ancaman baru yang mengintai di sudut pabrik. Getaran aneh dari jalur lain di Teknova, membuat suasana di lantai produksi semakin kacau. Pagi itu, Ahmad Santoso tiba lebih awal, langsung menuju mesin di jalur 3 yang dilaporkan bermasalah. Yuto dan Ken mengikuti di belakang, membawa alat-alat dasar yang kini selalu mereka siapkan atas ajaran Ahmad. Getarannya mirip kemarin. Pak, tapi kali ini suaranya lebih keras, ujar Ken, wajahnya penuh kekhawatiran. Ahmad membuka panel mesin, memeriksa dengan teliti. Ini bantalan poros yang mulai aus, katanya. Kalau dibiarkan, bisa merusak seluruh sistem penggerak. Kita harus ganti sekarang. Namun, sebelum Ahmad mulai bekerja, Tuan Sato, manajer senior yang skeptis, muncul lagi. Pak Ahmad, kita tak bisa matikan jalur ini. Klien besar minta pengiriman besok, dan Bu Akira sudah ditekan habis-habisan. Ahmad menatapnya dengan tenang tapi tegas. Tuan, mesin ini tak main-main. Kalau rusak total, kita tak cuma kehilangan pengiriman, tapi juga nyawa orang. Tuan Sato mendengus, tapi tak bisa membantah. Ia pergi, meninggalkan Ahmad yang langsung bekerja, dibantu Yuto dan Ken, mengganti bantalan dengan hati-hati. Dalam 2 jam, getaran reda, tapi ketegangan di udara tak hilang. Di ruang rapat, Akira Yamamoto menghadapi badai lain. Para direktur, dipimpin Tuan Nakamura, menyerangnya dengan pertanyaan tajam. Bu Akira, sudah 3 insiden dalam sebulan. Apa rencana konkret Anda? Klien mulai tarik kontrak. Akira menarik napas, berusaha kendalikan emosi. Saya usulkan anggaran untuk peremajaan mesin dan pelatihan intensif, seperti yang disarankan Pak Ahmad. Ini akan cegah krisis berulang. Tuan Nakamura menyela. Anda terlalu percaya pada teknisi itu. Kami butuh solusi cepat, bukan pelatihan yang makan waktu. Akira mengepalkan tangan di bawah meja,
Tahu ia harus berjuang untuk membuktikan visinya. Di lantai produksi, Ahmad mengumpulkan para teknisi muda setelah perbaikan. Ia menggambar diagram sederhana di papan tulis, menjelaskan cara deteksi kerusakan poros. Kalian harus mulai periksa sendiri setiap hari, ujarnya. Jangan tunggu saya. Yuto mengangguk, tapi bertanya pelan. Pak, kalau direksi tak setuju pelatihan ini dilanjutkan, apa yang akan kita lakukan? Ahmad tersenyum tipis. Kita buktikan dengan hasil. Kalau mesin stabil dan kalian bisa tangani sendiri, mereka tak punya alasan tolak. Malam itu, Akira menemui Ahmad di ruang pelatihan yang kini penuh dengan catatan dan diagram. Pak, saya sedang dorong anggaran pelatihan ke direksi, tapi mereka ragu. Ada tekanan besar untuk hasil instan. Ahmad mengangguk. Bu, mesin tua ini seperti orang. Kalau tak dirawat, ia protes. Beri waktu, dan latih tim dengan benar, hasilnya akan kelihatan. Akira tersenyum kecil, terinspirasi oleh ketenangannya, tapi saat ia akan menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari supervisor masuk, lampu indikator di jalur 4 berkedip merah, dan bau aneh kembali tercium. Wajah Akira memucat, tanda-tanda krisis besar berikutnya sudah di depan mata, dan kali ini, waktu terasa semakin sempit. Lampu indikator merah yang berkedip di jalur 4 Teknova membuat jantungan para karyawan. Bau aneh yang kini lebih tajam menusuk hidung, menciptakan kepanikan diam-diam di lantai produksi. Ahmad Santoso, dengan tas ransel kecilnya, bergegas ke lokasi, diikuti Yuto dan Ken yang kini mulai terbiasa membaca isyarat darurat. Ini bau pelumas yang terbakar, ujar Ahmad sambil membuka panel mesin dengan tangan cekatan. Ia memeriksa saluran oli, menemukan kebocoran kecil yang sudah mulai memanaskan komponen di sekitarnya. Ini serius. Kalau oli ini sampai terbakar, seluruh jalur bisa lumpuh, katanya tegas. Matikan aliran listrik sekarang. Yuto berlari ke panel kontrol, sementara Ken membantu Ahmad menutup kebocoran dengan alat darurat. Para karyawan lain menonton dari jarak aman, beberapa berbisik khawatir tentang kemarahan direksi jika produksi terhenti lagi. Tuan Sato muncul, wajahnya merah padam. Pak Ahmad, ini sudah keempat kalinya. Bu Akira akan dipanggil direksi sore ini. Kalau jalur ini mati, kami tamat. Ahmad tak bergeming, fokus pada pekerjaannya. Tuan, kalau kita tak hentikan sekarang, yang tamat bukan cuma produksi, tapi keselamatan kita semua. Tuan Sato terdiam, lalu pergi dengan langkah gontai. Di ruang rapat, Akira Yamamoto berdiri di depan para direktur yang kini tak lagi menyembunyikan ketidaksabaran. Tuan Nakamura mengetuk meja keras. Bu Akira, kami beri Anda waktu untuk perbaiki ini, tapi insiden terus terjadi. Apa gunanya pelatihan itu kalau mesin masih rusak? Akira menarik napas, suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Tuan, mesin-mesin ini tua. Pak Ahmad sudah peringatkan perlunya permajaan, dan pelatihan adalah cara agar tim kita bisa tangani masalah ini sendiri. Tapi itu butuh waktu dan dana. Tuan Nakamura mendengus. Waktu adalah kemewahan yang tak kami miliki. Sore ini, kami putuskan apakah Anda masih pantas pimpin Teknova. Kembali di lantai produksi, Ahmad berhasil menutup kebocoran oli dan menstabilkan mesin, tapi wajahnya tetap serius. Ia memanggil Yuto dan Ken, menunjukkan cara memeriksa tekanan oli dan mendeteksi tanda-tanda kebocoran. Kalian harus hafal ini, ujarnya. Mesin ini tak akan tahan lama kalau tak dirawat benar. Yuto mengangguk, tapi matanya penuh pertanyaan. Pak, kalau direksi hentikan pelatihan, apa kita bisa terus? Ahmad menatapnya lama. Kita buktikan mereka salah dengan kerja kita. Kalau mesin jalan dan kalian bisa tangani, tak ada yang bisa hentikan. Malam itu, Akira menemui Ahmad di sudut ruang pelatihan, wajahnya lelah. Pak, saya mungkin tak lama lagi di sini. Direksi kehilangan kepercayaan. Ahmad menatapnya tenang. Bu, kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal apa yang ibu tinggalkan untuk orang lain. Teruskan pelatihan ini, dan tim ini akan jadi bukti ibu benar. Akira tersenyum tipis, terharu oleh kata-katanya, tapi sebelum ia sempat menjawab, seorang teknisi berlari mendekat, napasnya tersengal. Pak Ahmad, Bu Akira, sensor di jalur 1 tiba-tiba mati total. Tak ada tanda-tanda,
tapi mesin mulai panas. Ahmad berdiri cepat. Wajahnya kini menunjukkan ketegangan yang jarang terlihat. Krisis ini lebih besar dari sebelumnya, dan waktu untuk bertindak hampir habis. Krisis di jalur 1 Teknova membuat udara di lantai produksi terasa membeku. Sensor yang mati total dan mesin yang memanas cepat adalah pertanda bahaya yang tak bisa diabaikan. Ahmad Santoso bergegas ke lokasi, diikuti Yuto, Ken, dan sekelompok teknisi muda yang kini mulai memahami urgensi situasi. Bau logam panas menyengat, dan suara mesin mulai tidak stabil, seperti detak jantung yang tersendat. Ahmad membuka panel utama dengan tangan mantap, meski keringat mulai menetes di dahinya. "Ini bukan kebocoran biasa," ujarnya pelan. "Sistem kontrol suhu gagal total. Kalau tak segera diperbaiki, seluruh jalur ini bisa meleleh dalam hitungan menit." Yuto dan Ken bergerak cepat, menyerahkan alat sesuai arahan Ahmad. "Matikan aliran utama sekarang," perintahnya. Tapi seorang supervisor, yang masih ragu, berteriak dari belakang. "Pak Ahmad, kalau jalur 1 mati, kita kehilangan kontrak terbesar minggu ini." Ahmad menoleh tajam. "Kontrak bisa dicari lagi, nyawa tidak. Lakukan sekarang." Supervisor menurut, meski dengan wajah muram. Ahmad bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, memeriksa rangkaian listrik dan mengganti modul yang rusak dengan cadangan darurat yang ia simpan bertahun-tahun lalu. Yuto mencatat setiap langkah, sementara Ken mengatur ventilasi untuk kurangi panas. Di ruang rapat, Akira Yamamoto berdiri di depan para direktur, menghadapi sidang terberat dalam karirnya. Tuan Nakamura memimpin dengan nada dingin. "Bu Akira, insiden ini adalah kegagalan Anda. Kami butuh alasan kuat untuk tak mengganti Anda hari ini." Akira menarik napas dalam, suaranya tetap tenang meski jantungnya berdebar. "Tuan, saya akui kesalahan saya di awal. Tapi kini, berkat Pak Ahmad dan pelatihan yang ia mulai, tim kita mulai mampu tangani krisis. Saya minta waktu untuk buktikan bahwa investasi pada orang-orang kita, termasuk pelatihan dan permajaan mesin, akan selamatkan Teknova." Tuan Nakamura menyipitkan mata, tak langsung menjawab, tapi suasana rapat terhenti ketika ponselnya bergetar, laporan darurat dari lantai produksi masuk. Kembali di jalur 1, Ahmad berhasil menghidupkan kembali sistem kontrol suhu setelah 30 menit kerja intens. Mesin mulai stabil, suhunya turun, dan bau logam memudar. Para teknisi yang menyaksikan bertepuk tangan pelan, tapi Ahmad hanya menghela napas lega. Ia menoleh ke Yuto dan Ken. "Kalian lihat apa yang saya lakukan tadi? Mulai besok, kalian coba sendiri. Ini tak boleh bergantung pada saya lagi." Yuto mengangguk, matanya penuh tekad, tapi Ken berbisik, "Pak, kalau direksi hentikan program ini, apa yang kita lakukan?" Ahmad tersenyum tipis. "Kita buktikan mereka salah dengan hasil." Akira berlari ke lantai produksi setelah mendapat kabar bahwa krisis terkendali. Ia menemui Ahmad, wajahnya penuh rasa terima kasih. "Pak, Anda selamatkan kami lagi. Tapi saya masih harus hadapi direksi sore ini. Mereka mungkin tak beri kesempatan lagi." Ahmad menatapnya tenang. "Bu, tunjukkan hasil tim ini. Kalian semua yang bikin mesin ini hidup kembali, bukan cuma saya." Akira mengangguk, terinspirasi, tapi saat ia berbalik, seorang teknisi berlari mendekat, wajahnya pucat. "Pak Ahmad, Bu Akira, ada laporan dari jalur 5. Bukan getaran atau kebocoran, tapi panel kontrolnya tiba-tiba mati, dan tak ada yang tahu kenapa." Ahmad menghela napas panjang, tahu bahwa ujian terbesar belum usai, dan detik-detik ini akan menentukan nasib semua orang di Teknova. Kegagalan panel kontrol di jalur 5 Teknova membuat semua mata tertuju pada Ahmad Santoso. Dengan langkah cepat, ia menuju lokasi, diikuti Yuto, Ken, dan sekelompok teknisi muda yang kini mulai percaya diri berkat pelatihannya. Panel kontrol itu gelap total. Tak ada lampu indikator menyala, hanya suara mesin yang melemah seperti napas terakhir. Ahmad membuka kotak kontrol, memeriksa rangkaian dengan senter kecil. "Ini bukan kerusakan biasa," ujarnya pelan. "Modul utama terbakar, mungkin karena lonjakan listrik tadi malam. Kita perlu ganti dan setel ulang seluruh sistem." Yuto menyerahkan alat, sementara Ken mencatat langkah-langkah Ahmad dengan cermat. Para karyawan lain berdiri di sekitar, beberapa berbisik khawatir tentang dampak produksi yang kembali terhenti.
Tuan Sato muncul, wajahnya tegang. Pak Ahmad, ini krisis kelima dalam sebulan. Direksi sudah di ujung kesabaran. Ahmad tak menoleh, fokus pada kabel-kabel. Tuan, kalau kita buru-buru, kerusakan akan lebih parah. Beri kami waktu, ini akan selesai. Tuan Sato menghela napas, lalu pergi, tahu tak bisa memaksa. Di ruang rapat, Akira Yamamoto berdiri di depan para direktur, menghadapi momen penentu. Tuan Nakamura menatapnya dingin. Bu Akira, kami dengar jalur 5 mati lagi. Ini bukti Anda gagal kelola krisis. Akira menarik napas, suaranya mantap meski jantungnya berdebar. Tuan, krisis ini terjadi karena mesin tua yang tak pernah diperbarui. Pak Ahmad dan timnya sedang perbaiki sekarang, dan pelatihan yang ia pimpin sudah mulai tunjukkan hasil. Teknisi muda kami tangani masalah lebih cepat dari sebelumnya. Saya minta dukungan untuk anggaran permajaan dan pelatihan permanen. Itu satu-satunya cara pulihkan Teknova. Tuan Nakamura diam, tapi matanya menunjukkan ia mulai mempertimbangkan. Kembali di lantai produksi, Ahmad, dengan bantuan Yuto dan Ken, berhasil ganti modul utama dan setel ulang sistem. Setelah 1 jam penuh ketegangan, panel kontrol menyala kembali. Mesin berderu stabil, dan tepuk tangan pelan terdengar dari teknisi di sekitar. Ahmad menoleh ke Yuto. Kalian lihat caranya? Besok, kalian yang coba ganti modul ini. Yuto mengangguk penuh semangat, tapi Ken bertanya pelan. Pak, kalau direksi tak setuju anggaran pelatihan, apa kita bisa lanjut? Ahmad tersenyum. Kita buktikan dengan kerja. Kalian sudah mulai bisa, itu yang terpenting. Akira tiba di lantai produksi, melihat mesin jalur 5 hidup kembali. Ia mendekati Ahmad, wajahnya penuh harapan. Pak, Anda luar biasa. Saya baru dari rapat. Mereka mulai dengar, tapi masih ragu. Ahmad mengangguk. Bu, biarkan hasil bicara. Kalau tim ini kuat, tak ada yang bisa hentikan kita. Akira tersenyum, tapi sebelum ia bisa menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari Tuan Hiroshi masuk, klien utama meminta rapat darurat malam ini, menuntut jaminan stabilitas produksi. Ahmad, mendengar kabar itu, menatap Akira dengan tenang. Bu, ajak Yuto dan Ken ke rapat itu. Biarkan mereka ceritakan apa yang mereka pelajari. Akira mengangguk, tapi di hatinya ia tahu, rapat ini akan jadi ujian terakhir untuk membuktikan bahwa perubahan yang dimulai Ahmad bukan sekadar harapan, tapi kenyataan. Malam itu, ruang rapat Teknova dipenuhi ketegangan. Klien utama, perwakilan dari perusahaan elektronik raksasa, duduk dengan wajah serius, menuntut jaminan bahwa produksi tak akan terganggu lagi. Akira Yamamoto berdiri di depan, ditemani Yuto dan Ken, 2 teknisi muda yang kini tampak lebih percaya diri meski grogi. Tuan Hiroshi dan beberapa direktur, termasuk Tuan Nakamura, juga hadir, menatap dengan skeptis. Tuan, kami paham kekhawatiran Anda, ujar Akira dengan suara mantap. Tapi izinkan saya tunjukkan bahwa tim kami, dipimpin Pak Ahmad, telah membawa perubahan nyata. Ia menoleh ke Yuto dan Ken. Ceritakan apa yang kalian pelajari. Yuto menarik napas, lalu bicara. Kami dilatih Pak Ahmad untuk deteksi kebocoran, atasi lonjakan listrik, dan perbaiki modul kontrol. Tadi siang, kami bantu stabilkan jalur 5 dalam waktu singkat. Ken menambahkan, kami juga mulai periksa mesin setiap hari, seperti yang diajarkan Pak Ahmad, untuk cegah kerusakan sebelum terjadi. Klien itu mengangguk pelan, terkesan, tapi Tuan Nakamura masih menyipitkan mata. Dan kalau Ahmad tak ada, apa kalian bisa tangani sendiri? Yuto menjawab tegas. Kami sedang belajar, Tuan. Pak Ahmad ajarkan kami untuk mandiri. Di lantai produksi, Ahmad Santoso masih memeriksa mesin jalur 5, memastikan tak ada masalah tersisa. Ia tahu rapat malam ini menentukan nasib pelatihan yang ia perjuangkan. Seorang teknisi muda mendekat, membawa diagram yang ia gambar sendiri. Pak, ini benar gak? Cara setel ulang modul? Ahmad tersenyum, memeriksa kertas itu. Hampir sempurna, tapi ini kabelnya harus dibalik. Besok kita coba bareng. Teknisi itu tersenyum lebar, semangatnya membuncah. Ahmad merasa hatinya hangat, ini yang ia inginkan, tim yang tak lagi bergantung padanya. Kembali di rapat,
Akira menutup presentasinya. Tuan, kami ajukan anggaran untuk peremajaan mesin dan jadikan pelatihan Akademi Mesin Ahmad bagian tetap sistem kerja. Ini bukan cuma soal mesin, tapi soal orang-orang kami yang kini siap hadapi tantangan. Klien mengangguk, lalu berkata, kami lihat kemajuan, tapi kami butuh bukti lebih. Kalau dalam sebulan produksi stabil, kontrak kami aman. Tuan Nakamura akhirnya bicara. Baik, Bu Akira. Kami beri waktu 1 bulan. Tapi ini kesempatan terakhir. Usai rapat, Akira menemui Ahmad di lantai produksi, wajahnya penuh harapan. Pak, klien setuju beri waktu sebulan, dan direksi mulai luluh. Tapi ini taruhannya besar. Ahmad mengangguk. Bu, serahkan pada tim. Mereka sudah mulai paham. Kalau kita latih terus, sebulan cukup untuk buktikan. Akira tersenyum, tapi saat ia akan menjawab, seorang supervisor berlari mendekat, napasnya tersengal. Pak Ahmad, Bu Akira, ada laporan dari gudang bahan baku. Pompa pendingin di sana tiba-tiba mati, dan stok bahan mulai panas. Ahmad menatap Akira dengan tenang, tapi matanya menunjukkan urgensi. Kita tangani sekarang, Bu. Tapi kali ini, saya mau Yuto dan Ken pimpin. Akira mengangguk, tahu bahwa momen ini bukan hanya soal mesin, tapi soal membuktikan bahwa tim yang dilatih Ahmad adalah masa depan Teknova. Krisis di gudang bahan baku Teknova membuat semua orang bergerak cepat. Pompa pendingin yang mati mengancam stok bahan kimia yang sensitif terhadap panas, dan waktu sangat terbatas. Ahmad Santoso, bersama Yuto dan Ken, bergegas ke gudang, diikuti beberapa teknisi muda yang kini mulai terbiasa dengan situasi darurat. Ahmad menatap Yuto dengan penuh keyakinan. Kali ini, kalian yang pimpin. Saya cuma bantu arahkan. Yuto menelan ludah, merasa beban berat di pundaknya, tapi anggukan kecil dari Ahmad memberinya keberanian. Baik, Pak, ujarnya pelan, lalu berbalik ke Ken. Ayo, cek pompa utama dulu. Yuto dan Ken membuka panel pompa, memeriksa dengan cermat seperti yang diajarkan Ahmad. Bau bahan kimia yang mulai memanas terasa menyengat, dan suhu di gudang terasa meningkat. Ini motor pompanya. Sepertinya korslet, ujar Ken, menunjuk kabel yang meleleh. Yuto mengangguk, mengingat pelajaran Ahmad. Kita ganti kabel dan cek tekanan alirannya. Ahmad berdiri di belakang, hanya mengangguk kecil, membiarkan mereka bekerja. Dalam 40 menit, dengan bantuan teknisi lain, Yuto dan Ken berhasil ganti kabel dan hidupkan kembali pompa. Suhu gudang perlahan turun, dan stok bahan terselamatkan. Sorak pelan terdengar dari tim, tapi Yuto menoleh ke Ahmad, mencari konfirmasi. Bagus, ujar Ahmad. Kalian mulai paham ritmenya. Akira Yamamoto, yang menyaksikan dari pintu gudang, merasa dadanya membusung bangga. Ia mendekati Ahmad usai perbaikan. Pak, mereka luar biasa. Ini buah dari pelatihan Bapak. Ahmad tersenyum tipis. Bukan saya, Bu. Mereka yang mau belajar. Tapi kita belum selesai. Mesin tua ini masih akan uji kesabaran kita. Akira mengangguk, tahu bahwa sebulan ke depan akan jadi penentu. Ia kembali ke ruang kerjanya, menulis laporan untuk direksi, menekankan bahwa tim teknisi, terutama Yuto dan Ken, mulai tunjukkan hasil nyata dari Akademi Mesin Ahmad. Di lantai produksi, suasana mulai berubah. Para TKI yang dulu hanya bekerja di logistik kini ikut pelatihan, berani ajukan ide untuk tingkatkan efisiensi. Salah satu TKI, Budi, menunjukkan alat bantu sederhana yang ia buat untuk mempercepat pemeriksaan kabel. Ahmad memuji karyanya di depan tim, membuat Budi tersenyum malu. Tapi di balik kemajuan, bisik-bisik skeptis dari beberapa manajer senior masih terdengar. Tuan Sato, misalnya, berbisik rekan sejawatnya. Kalau tim ini gagal sekali saja dalam sebulan ini, semua usaha ini sia-sia. Direksi tak akan tunggu lama. Malam itu, Akira duduk bersama Ahmad di bangku belakang pabrik, membawa 2 kotak makan sederhana. Saya bawa onigiri isi sambal teri, Pak, ujarnya sambil tersenyum. Ahmad tertawa kecil. Wah, Bu Akira sudah tahu selera saya. Mereka makan dalam diam sejenak, lalu Akira berkata pelan. Pak, saya takut kalau sebulan ini tak cukup buktikan semuanya. Ahmad menatap langit yang mulai jingga. Bu,
Kepercayaan dibangun dari kerja nyata. Tim ini sudah mulai kuat. Beri mereka kesempatan, dan mereka akan tunjukkan. Akira mengangguk, hatinya hangat, tapi saat ia akan menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari supervisor masuk. Sebuah mesin di jalur 3 menunjukkan tanda-tanda getaran aneh lagi, kali ini dengan suara mendesis yang tak biasa. Ahmad berdiri, wajahnya tenang tapi serius. Ayo, Bu. Kita lihat. Tapi kali ini, saya mau tim yang tangani. Yuto, Ken, dan Budi, kalian siap? Krisis baru menanti, dan ini akan jadi ujian terbesar bagi tim yang baru terbentuk. Suara mendesis dari mesin di jalur 3 Teknova menggema di lantai produksi, menciptakan ketegangan yang terasa seperti detik-detik sebelum badai. Ahmad Santoso memimpin Yuto, Ken, dan Budi ke lokasi, tapi kali ini ia melangkah di belakang, memberi isyarat agar mereka yang mengambil alih. Yuto menarik napas dalam, mengingat pelajaran Ahmad. Ia membuka panel mesin, memeriksa dengan senter. Ini dari saluran tekanan, ujarnya, suaranya sedikit gemetar tapi tegas. Ada kebocoran kecil di katup, mungkin karena tekanan berlebih. Ken dan Budi bergerak cepat, menyiapkan alat untuk menutup kebocoran, sementara Ahmad hanya mengangguk dari kejauhan, memantau tanpa ikut campur. Akira Yamamoto berdiri di samping, menahan napas. Ia tahu krisis ini bukan hanya soal mesin, tapi juga ujian bagi tim yang dilatih Ahmad, dan masa depan visinya sebagai CEO. Jika tim gagal, direksi dan klien bisa menutup semua harapan untuk pelatihan dan peremajaan. Yuto memimpin dengan tenang, mengarahkan Ken untuk menyesuaikan tekanan dan Budi untuk mengganti segel katup. Dalam 30 menit, mendesis berhenti, indikator suhu kembali hijau, dan mesin berjalan stabil. Sorak pelan terdengar dari teknisi lain, tapi Yuto menoleh ke Ahmad, mencari persetujuan. Ahmad tersenyum kecil. Kalian lakukan sendiri. Saya cuma penonton tadi. Akira mendekati tim, matanya berbinar. Yuto, Ken, Budi, kalian luar biasa. Ini bukti pelatihan Pak Ahmad bekerja. Ia menoleh ke Ahmad. Pak, tim ini adalah warisan Bapak. Ahmad menggeleng pelan. Bukan warisan saya, Bu. Ini milik mereka yang mau belajar. Tapi di balik keberhasilan itu, Tuan Sato dan beberapa manajer senior masih berbisik di sudut, meragukan apakah tim muda ini bisa konsisten. Tuan Sato mendekati Akira usai perbaikan. Bu, ini bagus, tapi satu keberhasilan tak cukup. Klien dan direksi minta stabilitas penuh sebulan ini. Akira mengangguk, tahu tekanan belum reda. Di ruang pelatihan keesokan harinya, Ahmad mengumpulkan tim teknisi, termasuk para TKI yang kini makin aktif. Ia menggambar diagram katup tekanan, menjelaskan cara deteksi kebocoran dini. Kalau kalian periksa setiap hari, masalah seperti tadi tak akan jadi besar, ujarnya. Budi mengangkat tangan. Pak, boleh saya coba buat alat deteksi sederhana untuk katup ini? Ahmad tersenyum lebar. Buat, Budi. Tunjukkan ke tim. Semangat tim membuncah, tapi di luar ruangan, seorang supervisor berlari masuk dengan wajah pucat. Pak Ahmad, Bu Akira, laporan dari jalur 2. Bukan getaran, tapi motor utama tiba-tiba melemah. Kami tak tahu kenapa. Ahmad menatap Yuto, Ken, dan Budi dengan tenang. Kalian siap pimpin lagi? Akira memandang tim, jantungan, tahu bahwa krisis ini akan jadi penentu akhir, apakah direksi dan klien akan percaya pada perubahan yang mereka perjuangkan. Kelemahan motor utama di jalur 2 Teknova membuat suasana di lantai produksi kembali tegang, seperti tali yang ditarik hingga nyaris putus. Ahmad Santoso memimpin Yuto, Ken, dan Budi ke lokasi, tapi lagi-lagi ia melangkah di belakang, memberi ruang bagi tim muda untuk bertindak. Yuto, dengan kepercayaan diri yang kini lebih kuat, membuka panel motor, memeriksa dengan teliti. Ini masalah di rotor, ujarnya, mengingat pelajaran Ahmad tentang tanda-tanda keausan. Sepertinya ada gesekan berlebih, kita perlu cek bantalan dan lumasi ulang. Ken dan Budi bergerak cepat, menyiapkan alat dan cadangan pelumas, sementara Ahmad hanya mengangguk dari kejauhan, matanya penuh kebanggaan. Akira Yamamoto berdiri di samping, jantungan, tahu bahwa setiap detik di krisis ini menentukan nasibnya sebagai CEO dan masa depan pelatihan Ahmad. Jika tim gagal,
Direksi dan klien bisa menarik semua dukungan. Yuto memimpin dengan tenang, mengarahkan Ken untuk membongkar bantalan dan Budi untuk memeriksa aliran pelumas. Dalam waktu 40 menit, motor kembali berputar stabil, suaranya halus tanpa gangguan. Teknisi di sekitar bertepuk tangan pelan, dan Yuto menoleh ke Ahmad, tersenyum lega. Ahmad mengangguk. Kalian tak butuh saya lagi untuk ini. Bagus sekali. Akira mendekati tim, wajahnya penuh haru. Yuto, Ken, Budi, kalian buktikan tim ini bisa diandalkan. Ia menoleh ke Ahmad. Pak, ini kemenangan Bapak. Ahmad menggeleng.